Nggak ada tetangga dan juga nggak ada temannya di rumahnya ya. Dia benar-benar tinggal sendirian. Kemarin saya nyampe sini. Kan itu? Iya. Wis peteng banget. Wis ora keton dalane. Soalnya sudah turun kabut juga sih. Ini punya anak soalnya. Waduh bawah. Punya anak ini. Mas robot. Biasa di Dieng cuacanya dingin. Nih guys, satu paket kayak gini mengenyangkan. Jatuh tadi teman tuh, sampai kotor. Dan ini sih kena duri teman. Tuh. Dan katanya dulu ada temennya ya? Ada dulu dari teman-temannya juga ada yang di sini, tapi nggak ada yang betah. Ada yang betah. Nah. Ini berarti saya dong yang belum punya drone ini. Oke, saya doain lah. 11-12 ya, kurang lebihnya Pak ya. Iya. Tinggal di tengah hutan, iya. Sendirian. Masya Allah. Ya. Itu suara apa Pak? Ya kadang-kadang manggil saya keluar nggak ada apa-apa. Nyari kodok apa? Ini ada sedikit rezeki buat Pak Pur nih. Moga diterima Pak. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Ke tempat beliau ini sekitar 5 kilo teman-teman. Cukup jauh ya, melewati jalan setapak dan melewati hutan belantara seperti ini. Ada yang mau nginep di sana? Nggak jadi Pak. Ayo kapan-kapan ayo. Ayo. Nggak jadi Pak. Kamar kosong ini gue siji. Luar biasa teman-teman. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan usaha dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, video ini adalah kelanjutan video saya yang kemarin ya, yang sebelumnya ya, yang mencari rumah yang sendirian di tengah hutan. Dan karena kemarin itu saya sudah keburu maghrib di tengah hutan, jadi video ini saya stop dan saya akan lanjutkan di hari ini ya. Dan untuk lokasinya ini berada di Desa Bogangin, Kecamatan Sumbyu, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Oke, seperti apa petualangan saya kali ini? Ikuti terus ya perjalanan saya. Luar biasa teman-teman. Masya Allah. Masya Allah. Pemandangannya teman-teman. Nah itu tadi saya dari sana itu. Ya itu ada jalan belok-belok sampai naik ke sini nih. Mudah-mudahan untuk kunjungan kali ini saya nggak nyampe maghrib ya. Karena kemarin tuh saya sempat bingung ya antara balik lagi atau saya terusin. Soalnya udah gelap banget. Akhirnya saya memutuskan balik lagi teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya alhamdulillah ada temennya nih. Ini ada channel Lunga Melaku dan ada juga tuh di depan saya lagi tuh Mas Hasta dari channel Brand Sastro ya. Lagi apa Mas? Ini kalau saya tuh bukur namanya. Kalau Indonesia mungkin undur-undur ya. Undur-undur. Undur ya, bener ya. Iya. Dan satu lagi nih teman saya belum nongol teman-teman nih. Takutnya nyasar dia. Ya Allah. Tuh masih di belakang tuh. Ya nggak kelihatan dari sini. Mas Irfan, Tedong Telu. Jadi kita berempat ini sambil mencari jalan, mencari rumah sendirian di tengah hutan. Dan untuk kali ini saya mungkin mau istirahat dulu di salah satu base camp. Pas sambil istirahat teman-teman ya.
Nanti kita lanjut lagi. Sampai bawa kipas angin teman-teman tuh. Malu guys, saya malu soalnya terbiasa dengan dingin, soal dingin ya. Saya kalau ngonten di daerah dataran rendah pasti bawa ini nih, kipas sama power bank. Membantu banget kayak gini. Pokoknya ini ya lucu-lucuan lah. Saya bawa ini. Ini punya anak soalnya. Waduh, bawa. Punya anak ini. Tak serobot. Biasa di Dieng cuacanya dingin. Di sini panas ya Mas ya? Panas banget. Nah, ini ada bapaknya habis dari hutan, habis ngarit. Wih, Bapaknya nih. Habis ngarit, Pak? ya. Baik. Masya Allah. Oke, habis ngarit teman-teman. Iya. Arep paling gopes. Oh. Tasnya tepi, Mbah? Kasih tebi orang, Mbah? Tepi? Iki kepetangan pun gopes. Ini gopes. Pun gopes. Teng niku griyane sapa? Pak Pur. Pak Pur taksi tebi. Napa? Taksi tebi teng Nah. DMS tadi tebi. Niku manjat mawon setitik lah. Ngen niku Pak, sinten Pak Pur? Boten manjat nyinyilan mawon makin ngalen Wis saged. gini. Pak Pur namine niku enten. Nggih, Enten tiange. takut. Tapi yang itu nggih. Makanya sekmetal kayaknya. Medal pun di, Mbah. Ya anu petelane mambra. Oh, nggih. Tapi jangan tepang nggih. Tepang tiange. Tapi mungkin dalawane wangsul. Oh, nggih. Iya, zuhur biasanya pulang. Makan. Nggih. Iya. Pada dari perut ternyata. Lapar. Udah lapar teman-teman. Mana ini? Ternyata dari kampung yang di bawah itu sekitar kurang lebih 5 kilo ada ya? ya 4 sampai ke 5 kilo lah. Iya, ini sekitar sekilo lagi katanya. Udah kelaparan teman-teman. Pas wayai istirahat. Untung nggak apa-apa kalau. Iya, untung bawa bekal. Anu gitu. Berkah kan gitu. Enggak bekal gitu. Waduh. Nih guys. Satu paket kayak gini mengenyangkan, membantu banget ini. Iya, nahan buat nyampe besok pagi lah ya. Wah. Enggak, oh enggak. 1 jam. Oke, setelah tadi istirahat dulu sejenak, dan sekarang saya lanjutkan lagi ya perjalanannya. Dan teman-teman saya sudah duluan teman-teman. Dan saat ini sekitar jam 11 siang ya. Untuk sampai ke tujuan itu kurang lebih 1 kilo lagi. Cukup lumayan, masih jauh teman-teman ya, dengan akses jalan yang licin ya, apalagi semalam ini habis hujan. Tapi alhamdulillahnya sekarang saya ada temennya, jadi nggak begitu khawatir di tengah-tengah hutan seperti ini ya. Masya Allah, jalannya licin banget teman-teman. Seperti ini suasananya di tengah-tengah hutan belantara. Tapi kalau siang gini mending teman-teman ya, banyak ketemu warga yang habis ngarit, ada yang nyari kayu, nggak begitu bingung untuk bertanya-tanya ya. Kalau kemarin saya tuh Masya Allah, karena berhubung udah sore ya, banyak orang yang udah pada pulang. Karena biasanya di sini rame, banyak orang yang ngarit, tapi waktu kemarin saya sepi banget. Masya Allah. Dan sedikit cerita, nanti warga yang saya temuin yang tinggal di tengah hutan, di sana itu tinggal seorang pria ya, sendirian, karena dia kerja di penyadap pinus ya, getah ya. Jadi beliau tinggal di sana sudah puluhan tahun, dan awalnya dulu sebenarnya banyak teman-temannya ya, cuman dengan berjalannya waktu temannya sudah pada pergi semua, jadi cuman tinggal beliau yang tinggal di sana. Namanya ini Pak Pur ya.
Dan Pak Pur ini aslinya itu orang Wonosobo, teman-teman. Jadi bukan orang sini ya. Dia merantau di sini, bekerja di hutan Bogangin sebagai penyadap getah pinus. Masya Allah, ini licin banget, teman-teman. Aduh. Ya, seperti ini perjuangan konten kreator ya, menyusuri jalan setapak di tengah-tengah hutan. Mas Thomas yang punya channel Rumah Melaku ini kemana nih, nggak kelihatan. Wow, suasananya gelap banget. Masya Allah. Nah, di pertengahan jalan ini saya melihat ada sebuah kabel, teman-teman. Ini kabel, dan ini kabel listrik ke rumah yang satu di tengah hutan ya. Jadi memang beliau nyambung kabelnya itu dari kampung Karangjambe. Karangjambe itu sudah ikutnya desa Watu Agung, dan beliau desanya udah Sumpyuh ya. Desanya Bogangin ya, bukan Sumpyuh. Kecamatannya Sumpyuh, desanya Bogangin. Sudah beda desa ya, tapi nyambungnya dari desa Watu Agung. Tuh, Mas Bren lagi ngapain? Nyari kodok apa? Kirain nyari kodok. Nah, teman-teman, kemarin saya itu hanya nyampe sini ya, di gubuk ini. Karena waktu itu sudah mau maghrib, jadi saya putuskan pulang ya. Nah, ini tandanya nih gubuk. Masya Allah, benar-benar di tengah hutan belantara. Kemarin saya nyampe sini. Yang itu? Iya. Peteng. Peteng banget. Bisa ora keton dalane. Soalnya sudah turun kabut juga sih. Ternyata manjat lagi. Masya Allah. Jalannya susah banget, teman-teman. Dan saya juga dapat informasi dari warga bahwa beliau kata setiap malam minggu itu turun gunung ya, ikut arisan warga di kampung yang tadi pertama saya kunjungi ya. Ini jarak kampung ke tempat beliau ini sekitar 5 kilo, teman-teman. Cukup jauh ya, melewati jalan setapak dan melewati hutan belantara seperti ini dengan akses jalan yang sangat-sangat sulit. Tuh. Masya Allah, luar biasa perjalanannya. Sebelahnya jurang. 1 jam, teman-teman. 1 jam perjalanan. Oh, ini ngangkut kayu. Seling kayu. Ini belum nyampe-nyampe, udah jauh banget. Ini jurang. Seling kayu. Ini alat untuk menggeret kayu ya dari bawah sono, pakai mesin. Ini buat narik kayu. Buat narik kayu ini. Nah, tadi saya dari sana ya, dari atas, dan sekarang turun, teman-teman. Tuh, turunannya terjal banget. Dan tadi saya ngobrol sama petani ya, cuman beliau tidak mau di-syuting. Pak Pur di bawah sana rumahnya tuh. Masya Allah, ini cuacanya kayak nggak bersahabat, teman-teman, agak mendung. Oke, kita ke sana ya. Ini tinggi banget turunannya. Tuh, suara hewan apa aja ada di sini ya. Malah tadi tak kira ini Pak Pur ya yang lagi kerja. Ternyata bukan, teman-teman. Dan Pak Pur ini tinggal di tanah perhutani ya, karena beliau kerja di hutan sini
sebagai penyedap getah pinus. Wow, turunannya Masya Allah. Tuh, jalan tadi saya laluin, Masya Allah. Dan tadi saya berangkat jam setengah 11-an ya. Sekarang sudah jam 12 lewat, 1 jam setengah baru sampai sini. Karena tadi sering istirahat juga teman-teman ya. Turunannya Masya Allah, ekstrim banget. Masya Allah. Beliau sanggup ya tinggal di tengah-tengah hutan seperti ini, nggak ada tetangga dan juga nggak ada temannya di rumahnya ya. Dia benar-benar tinggal sendirian di hutan belantara ini. Masya Allah. Udah, kaki saya kena apa nih? Wow, jatuh tadi teman-teman tuh, sampai kotor. Dan ini saya kena duri teman-teman. Tuh, Masya Allah. Tadi nggak pakai apa? Nggak pakai sepatu ya. Perih banget. Tadi pas di apa? Di hutan kena itu apa? Kena apa? Saya juga nggak tahu teman-teman. Mungkin kena duri ya. Karena saya biasanya memang pakai sendal ya kalau petualangan. Ya nanti insya Allah kalau ada rezeki saya beli sepatu. Nah itu sudah kelihatan teman ya, rumahnya no, di bawah. Masya Allah. Aduh, ini kaki saya makin sakit ini. Nah itu teman saya sudah sampai sana ya. Saya ditinggal nih sendirian. Nah beliau nggak tahu saya kena duri atau kena apa. Ini saya juga sakit banget ini. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan nggak hujan. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri tanjakannya ya, bener-bener ekstrim. Masya Allah. Dan mudah-mudahan Pak Pur ada di rumah ini, soalnya saya sama teman-teman ini lumayan cukup jauh ya berjalan ke sini, sekitar 1,5 jam. Nah, ini ada bangunan apa nih? Fondasinya. Tuh. Gimana, ada nggak? Ada nggak? Di atas? Bukan Pak Pur. Nah, ini ada Mas Irfan. Tedong Telu ya. Lunga Melaku dan Brand Sastro. Oh, di situ. Apa di shooting? Tuh. Gimana rasanya perjalanan ke sini, Mas? Ya Allah. Nih basah tuh. Sampai kaosnya sampai basah nih. Basah teman-teman. 1,5 jam baru sampai, Mas ya. Ya Allah, luar biasa. Jalannya ekstrim. Ini kita lihat teman-teman Maburna drone. Ya. Ini berarti saya dong yang belum punya drone ini. Oke lah, saya doain lah bro. Ya. Kita alon-alon baik. Udah segera nyusul. Teman-teman. Dari Brand Sastro, Lunga Melaku dan Tedong Telu. Dan tadi saya kan melalui jalur lewat desa Karangjambe dan kebetulan ini ada Pak Dayat. Pak Dayat ini adalah salah satu warga yang tinggal di Karangjambe dan kebetulan beliau adalah RT-nya ya, RT dari Karangjambe.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah ini ada Pak Dayat ya. Iya, RT dari Desa Karangjambe. Desa Watu Agung. Oh iya, Desa Watu Agung. Kampungnya Karangjambe ya. Kampung Karangjambe. Dan ini ngikutnya desanya? Kalau ini Desa Bugangin. Bugangin ya Pak ya? Bugangin ya. Dan kebetulan ini Pak Purnya mungkin lagi nyadap apa ya? Iya. Lagi nyadap getah pinus, jadi kita nunggu dulu di sini teman-teman. Dan beliau di sini tinggal sendiri ya Pak ya? Sendirian. Udah lama. Dan katanya dulu ada temennya ya? Ada dulu dari teman-temannya juga ada yang di sini, tapi nggak ada yang betah. Maring betah. Nah, semuanya udah Karena? nggak tahu. Itu yang tahu alasannya cuma Pak Pur ya. Mbah Pur. Lama di sini udah interaksi sama warga sini, dan juga kegiatan misalkan ada gotong royong, ada kematian, ada ini hajatan, ikutnya orang sana. Jadi dia tetap aktif Pak ya? Aktif, ya. Kegiatan sosial itu sangat bagus Pak Pur. Masya Allah. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya pulang Pak Pur. Habis nyadap ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Oh, tadi dari mana? Hutan. Dari hutan biasa. Bubok. Masih ingat sama saya? Iya. Alhamdulillah. Ini saya tadi setengah jam nunggu di sini. Saya teriak-teriak di sana, ternyata saya kira yang lagi bobok anu Pak Pur, ternyata bukan. Itu bukan anu sini, Sapangat. Oh, Saya iya. kan di anu Sapangat. Ada tamu kan katanya. Oh Nah, saya iya. pulang. Tadi saya ke atas sana. Kirain saya Pak Pur kayak lagi di atas, saya susul. Enggak taunya bukan. Dan ini saya mengantar teman-teman saya. Ini dari Dieng sama Purwokerto. Pengen ngobrol-ngobrol karo panjenengan gitu. Orang ganggu kok. Boten. Takutnya ganggu. Iya. Oke teman-teman, akhirnya saya bisa bertemu lagi dengan Pak Pur. Gimana kabarnya Pak Pur? Sehat. Alhamdulillah. Ini saya sudah ya kurang lebih beberapa bulan yang lalu saya pernah kesini ya Pak ya. Iya ya. Alhamdulillah Pak Pur ini masih ingat sama saya nih. Dan kedatangan saya ke sini selain silaturahmi, dan saya juga mengantar teman pengen kenal lebih dekat sama Pak Pur. Iya. Nggak apa-apa kan Pak? Iya. Apa? Enggak ganggu Pak ya. Tinggal sendirian. Pak Pur ini udah berapa tahun ya Pak di sini? Udah ya sekitarnya 12 lah. 12 tahun tinggal di Iya. sini. 11 12. 11-12 ya, kurang lebihnya Pak ya. Iya. Tinggal di tengah hutan, Iya. sendirian. Sendirian. Masya Allah. Dan di sini udah ada listrik Pak ya? Udah. Tapi sekarang lagi mati lampu ini Pak ya? Iya. Istrinya di mana Pak? Meninggal. Innalillahi. Berarti Pak Pur ini istrinya sudah meninggal. Udah itu kan ya udah 1 tahun. 1 tahun. Ya. Saya masih di sini. Saya pulang udah dikubur. Enggak tahu. Oh jadi nggak tahu. Nggak tahu. Pas istri meninggal Bapak nggak tahu masih Nggak di sini. tahu. Iya. Apa Tapi sebelumnya? ya karena saya kan dicari nggak ketemu karena di hutan. Oh, di hutan. Yang nyari itu orang kelonjot. Oh. Disuruh mandore jemput saya. Lah ketemunya kan sore. Jadi pas istrinya meninggal Pak Pur nggak tahu. Nggak tahu. Tahu-tahu pas pulang kampung udah dimakamin. Udah. Karena Pak Pur ini aslinya Wonosobo ya Pak. Wonosobo Kepil. Wonosobo teman-teman nih. Nah selama tinggal di sini Pak Pur kan sendirian. Iya. Apa pernah ngalamin hal-hal ganjil atau aneh gitu Pak? Anak-anakmu ya sering lah. Sering Pak ya. Ya saya tanya apa omongan sama itu tadi. Ya ada, tapi nggak ketahuan gini. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatan. Mau suara. Suara. Ya. Itu suara apa Pak? Ya kadang-kadang manggil saya keluar nggak ada apa-apa. Kadang-kadang ada bumbu bunyi lah. Bunyi itu nggak ada apa-apa. Paginya saya tengok sana. Katanya Pak Pur juga pernah ngalamin tidur kayak ada yang ngangkat-ngangkat tempat tidurnya. Iya,
Udah itu, ya sudah ngomong sama. Oh iya. Itu yakin saya nggak ngedobos. Nggak bohong ya. Nggak bohong. Nggak bohong. Jadi Pak Pur ini pernah lagi selonjoran, lagi Iya. tiduran, nggak taunya Gini-gini kan. tempat tidur diangkat-angkat gitu, Mbak. Iya, padahal kuat kali. Padahal berat ya, Mbak. Paku sana ke sana. Kok kuat gini-gini itu kan apa itu? Saya apa? Padahal ada lampunya ini. Dan untuk kebutuhan sehari-hari Pak Pur Ya, kayak kebutuhan beli sehari- beras, beli sayuran tuh di mana? Beli sendiri. Beli sendiri. Kalau saya ngomong dibelikan berapa kilo, jadi ya baru. Kadang-kadang lupa, saya kan keluar ke Karangjambe. Ke Karangjambe, iya. Ya, Nah dari sini ke Karangjambe itu kira-kira berapa kilo, Pak? ya 5 lah. 5 kilo ada ya? 4. Oh iya, saya juga tadi jalan dari Karangjambe ke sini Iya. lumayan jauh. Lewat sini apa sana? Iya, lewat sini nih bawah. Bawah sini? Iya. Ya, kalau lewat sana kalau jauh lagi. Lebih jauh lagi ya, Pak ya? Itu saya jalur, Muter. iya itu saya jalur terdekat malah jauh juga, Pak. Ya, Dan ini kan ngikutnya Desa Bogangin, iya Pak? ini. Iya kan? Iya. Iya Bogangin. Nah untuk ke Desa Bogangin ini lebih jauh lagi, Lagi jauh. 2 kali lipat mungkin ya? Ya enggak. Enggak, berapa kilo ke sana Pak? 8 apa 7 lah. Ya berarti 2 kali lipat Iya. ke Karangjambe, Iya. Desa Watu Agung kan? Iya. Itu kan 4 kilo. Kalau Jauh kesana- lagi ke sana, ke Terenggiling. Iya jauh lagi ya, Masya Allah. Dan ini listriknya juga dari Karangjambe ya? Karangjambe yang dekat. Dari desa sebelah teman-teman listriknya ini. Masya Ini Allah. kan 1000 lebih lah. 1000 lebih. 2000 lebih apa 1000 lebih 2000 Itu meter. karena cuman apa ya, kabel ya Pak ya. Jadi Iya. kalau kabel kan lurus ya. Ya lurus. Tapi kalau kita jalan Iya, jauh. Soalnya kalau kabel kan nggak belok-belok Iya. ya, cuman lurus gitu ya. Iya, Masya Allah teman-teman nih ya. Ini Pak Pur, pria yang tinggal sendiri di tengah hutan. Bapak berani, saya salut Pak, berani banget. Iya. Masya Allah. Kalau saya nggak tahu Pak tinggal di sini. Minta doa sama Dulu Mas. tinggal berapa orang Pak di sini ya? Dulu ya? Dua Ya? Enggak kerasan ini cuma 1 tahun belum ada. Nggak kuat ya? Ya itu ada apa yang suara apa lagi takut katanya karena banyak suara-suara aneh ya, Iya, jadi aneh. nggak kuat Pak ya tinggal di sini. Jadi cuman Pak Pur yang kuat tinggal di sini nih. Kalau saya kan terserah. Iya, Masya Allah. Oke teman-teman, seperti itu ya bincang-bincang saya bersama Pak Pur, salah satu warga yang tinggal di sini ya. Beliau tinggal sendirian selama kurang lebih 11 atau 12 tahun ya Pak ya, kurang Ya. lebih ya. Dan beliau tinggal sendiri. Dan kebetulan dulu ada tetangganya di sini, tapi nggak kuat, jadi nggak lama ya Pak ya di sini ya? Nggak lama. Nggak lama, terus langsung Ini pergi. sampai apa Iya. bodoh lagi. Masya Allah. Masih baru. Iya. Pak Pur, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya ya. Ya. Dan saya ini ada sedikit rezeki buat Pak Pur nih. Nih, monggo diterima Pak. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Nggih. Nanti insya Allah kalau ada waktu, ada rezeki, ada umur panjang, saya main lagi boleh Pak? Ya, boleh. Boleh. Masya Allah, terima kasih Pak Pur. Yaudah kalau gitu saya pamit Pak ya. Oh ya, tapi saya udah minta maaf nggak ngasih apa-apa. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Iya. Tempat masaknya Pak Pur teman-teman ya. Masak pakai tungku dan kayu bakar. Ini dapurnya beliau ya. Mungkin tempat makan bisa ya. Saya ada uang, saya kan Dan ini sendiri adalah di tempat Karangjambe tidur atau yang dekat. kamar tidurnya ya. Kadang-kadang saya dikasih orang. Seperti ini teman-teman ya. Rumah bapak ini Suasana rumah Pak Pur yang berada di tengah hutan. Iya. Dan ini airnya dari mata air pegunungan teman-teman ya. Tuh. Jernih banget airnya. Masya Allah. Dan saya khawatir ini pulangnya kehujanan teman-teman. Ini soalnya mendung banget, gelap ya. Dan di sana itu sebenarnya dulu ini ada
yang tinggal di sana teman-teman ya, karena di sini sepi mungkin ya, jadi orang tersebut tidak betah dan akhirnya dikosongkan sampai sekarang. Hanya tinggal Pak Pur sendirian di sini. Teman-teman, karena berhubung udah sore ini ya, saya dan teman-teman mau izin pamit. Ini cuacanya mendung. Pak, saya pamit ya. Ya, sehat-sehat nih Pak. Ya, assalamualaikum. Pak, pamit Pak. Oke teman-teman, ini adalah kita perjalanan mau pulang. Hampir jatuh. Hati-hati licin. Jalannya ekstrim teman-teman. Amazonnya Banyumas. Masya Allah tuh teman-teman ya, jalannya Masya Allah licin banget. Cewek kan tuh bang ya. Panen dan Level. Tidak ada yang menandingi. Ada yang mau nginep di sana? ngomong nggak jadi Pak. Ayo kapan-kapan ayo. Ayo. Nggak jadi Pak. Karena kamar kosong ini gue siji. Syuting karo Pak RT Pak. Boleh. Pemadam kelaparan. Ini Pak RT emang jadi YouTuber Pak RT. Iya. Salah. Jangan saingi kita lah. Salah kita Pak RT jadi YouTuber. mau sekalian pulang ya, karena beliau tinggal di Karangjambe teman-teman. Jadi pulangnya bareng karena kita berempat juga takutnya kesasar juga ya. Nah, ini sudah gelap banget teman-teman, mendung. Moga aja nggak hujan nih. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya kunjungan saya ke rumah Pak Pur, salah satu warga yang tinggal menyendiri di tengah-tengah hutan. Ternyata memang benar-benar jauh rumahnya teman-teman ya. Dan saya tadi memang tidak begitu banyak ngobrol bersama beliau karena saya sudah yang kedua kali ya saya berkunjung ke rumah Pak Pur. Untuk video selengkapnya mungkin teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya ya, yang kunjungan pertama ke rumah Pak Pur. Oke, mungkin sampai di sini ya video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya minta maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.